Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah, NIM D73219056. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penyusunan SOP atau biasa disebut dengan Standar Operasional Prosedur untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Administrasi Perkantoran yang diampuh oleh Bapak Dosen Ali Mustafa MPD. Langsung saja simak video berikut ini. Yang pertama, tentang pengertian dan pentingnya SOP. SOP sendiri merupakan kepanjangan dari Standar Operasional Prosedur, di mana SOP merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang akan dijalankan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. SOP ini wajib harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian yang ada. Sehingga dengan begitu, adanya SOP ini dapat memudahkan dan menertibkan pekerjaan yang akan dijalankan. Yang kedua, ada prinsip penyusunan SOP. Prinsip penyusunan SOP terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kemudahan dan kejelasan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, keselarasan. Yang keempat, keterukuran. Yang kelima, dinamis. Yang keenam, berorientasi pada pengguna atau mereka yang dilayani. Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Dan yang terakhir, kepastian hukum. Yang ketiga, sistematika SOP. Di sini ada beberapa hal tentang sistematika SOP. Yang pertama, tujuan. Berisi tentang tujuan untuk apa saja SOP itu dibuat. Yang kedua, ruang lingkup. Berisi tentang batasan di mana SOP akan digunakan atau diterapkan. Yang ketiga, acuan. Berisi tentang apa saja yang menjadi acuan dalam pembuatan SOP. Yang keempat, definisi. Berisi tentang istilah dan definisi yang digunakan dalam lembar SOP. Yang kelima, ada prosedur. Berisi tentang tanggung jawab, pelaksanaan SOP, pemantauan dan pengendalian. Yang keenam, ada dokumentasi. Berisi tentang formulir yang harus diisi saat SOP diterapkan. Yang ketujuh, ada diagram alir. Berisi tentang diagram alir dari tahap pekerjaan SOP. Yang keempat, ada langkah-langkah pembuatan SOP. Langkah-langkah pembuatan SOP ada beberapa tahap. Yang pertama, pembentukan tim pembuatan SOP. Untuk membuat SOP perusahaan, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat tim khusus. Umumnya, pembuatan SOP melibatkan sumber daya manusia yang kompeten dari setiap bagian atau divisi perusahaan. Yang kedua, pelajari proses bisnis perusahaan. Salah satu tujuan dari pembuatan SOP adalah untuk memastikan bahwa setiap proses kerja berjalan seragam dan efisien. Karenanya, untuk membuat SOP, Anda perlu terlebih dahulu mempelajari proses bisnis yang berlaku di perusahaan. Amati proses bisnis tersebut sejak awal hingga akhir. Dokumentasi apa saja yang dibutuhkan dan siapa saja pihak yang terlibat, hingga produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut. Yang ketiga, ada menyusun alur kerja atau diagram alir. Menyusun alur kerja atau diagram alir dikerjakan ketika sudah mencatat seluruh data yang telah ditemukan dalam proses bisnis berlangsung. Kemudian, pembuatan diagram alir dan narasi ini harus benar-benar sesuai dengan urutan langkah-langkah yang memang terjadi pada proses bisnis. Yang keempat, review hasil penyusunan diagram alir. Amati kembali seluruh bagan dan jangan sampai ada yang terlewat. Idealnya, review dilakukan secara sendiri-sendiri oleh orang yang terlibat. Biasanya dari proses review ini
Anda bisa menemukan hal-hal yang dianggap belum sesuai. Kelima, ada simulasi SOP. Sebelum diterapkan di perusahaan, SOP harus mendapat otorisasi dari pihak pimpinan untuk dijadikan dokumen legal. Namun sebelumnya, SOP harus terlebih dahulu disimulasikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keenam, ada evaluasi dan perbaikan. Apabila setelah dilakukan simulasi ternyata ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, tim pembuatan SOP harus melakukan evaluasi dan mereview ulang. Jika perlu dilakukan uji coba kembali hingga dinyatakan tidak ada masalah dalam pelaksanaan SOP. Yang ketujuh, ada approval SOP. Setelah Anda mengevaluasi dan melakukan perbaikan, maka Anda sebaiknya meminta persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini, pihak tersebut mengacu pada pimpinan tertinggi dalam organisasi, perusahaan, lembaga, bagian, dan unit kepentingan terkait SOP tersebut. Dan yang terakhir, ada sosialisasi SOP. Jika SOP sudah mendapat persetujuan, kini Anda bisa segera mensosialisasikannya kepada semua divisi yang terlibat. Adakan rapat khusus untuk melakukan hal ini. Beritahu bahwa implementasi sudah siap dilakukan dan setiap SDM diharapkan mematuhi SOP yang telah disahkan. Yang kelima, ada cara menyusun SOP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat susunan kerja. Langkah ini merupakan fondasi utama yang akan mempengaruhi kualitas SOP di kemudian hari. Yang kedua, ada merencanakan alur proses. Maksud dari merencanakan alur proses ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan menentukan format SOP, membuat template, dan bagaimana SOP tersebut dapat diakses. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada setiap karyawan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas harian karyawan dalam pekerjaan serta mengetahui bagaimana karyawan tersebut bekerja. Yang keempat, yakni menulis SOP itu sendiri. Setelah SOP selesai ditulis, sebaiknya bahaslah SOP tersebut dengan pihak-pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada celah atau ketidaksesuaian peraturan yang ada pada SOP yang telah ditulis. Jika SOP tersebut sudah dianggap baik, maka SOP sudah dapat disosialisasikan kepada karyawan dan pihak lain yang terkait. 5. Setelah SOP ditulis, disetujui, dan disosialisasikan, maka pelatihan perlu dilakukan supaya SOP yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini selanjutnya yang keenam, ada contoh dari SOP. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.